Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Teman-teman semuanya, siswa-siswi SMP Islam Ibnu Hajar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana kabarnya pada hari ini? Semoga pada hari ini kita semua diberikan kesehatan, kekuatan dalam menuntut ilmu, dan dikabulkan hajat kita, dan tentunya kita dijauhkan dari bala penyakit, wabil khusus penyakit corona ataupun virus 19 gitu ya. Alhamdulillah teman-teman semuanya, pada hari ini kita bisa bertemu kembali secara online di dalam channel Kang Eldi Bakekok. Ini sebuah nikmat dari Allah Subhanahu wa taala yang harus kita syukuri, sehingga kita bisa bertemu meskipun secara online. Baik teman-teman semuanya, siswa-siswi SMP Islam Ibnu Hajar dari kelas 7 sampai kelas 9. Pada hari ini Bapak akan sedikit menjelaskan ataupun sedikit memberikan sebuah ilmu tentang public speaking yang bertemakan 3 rahasia ataupun 3 kunci ketika ingin sukses dalam public speaking. Baik teman-teman semuanya, sebelum kita memasuki ataupun memberikan sebuah materi, terlebih dahulu kita sama-sama sebagai umat Islam, mari kita sama-sama membacakan doa terlebih dahulu agar pembelajaran kita menjadi pembelajaran yang berkah dan bermanfaat bagi kehidupan dunia dan akhirat. Baik teman-teman semuanya, kita sama-sama membacakan suratul Fatihah, satu balikan ala hadiniya wa ala kulli niyatin shalihah wa ila hadratin nabiyil mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Mudah-mudahan doa kita semua diterima Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Baik teman-teman, sahabat channel Kang Eldi Bakekok yang berbahagia, sebelum kita memasuki kepada 3 kunci ataupun 3 rahasia sukses dalam public speaking, 2-3 ini, maka Bapak ingin bercerita terlebih dahulu yang berkaitan dengan public speaking. Ada beberapa anak yang memang ataupun ada beberapa siswa Bapak yang bertanya kepada Bapak. Yang pertama, siswa bertanya kepada Bapak, "Bapak, saya ini orangnya pemalu, Pak. Jangankan untuk berbicara di depan orang, berdirinya saja di depan orang saya sudah malu, Pak." Itu pertanyaan pertama siswa Bapak kepada Bapak. Kemudian yang kedua, Bapak ditanya sama anak-anak ataupun anak-anak curhat kepada Bapak. Namanya siapa jangan tahu. "Pak, saya tuh pernah berbicara di depan orang. Akan tetapi saya setelah berbicara, saya dibully, Pak, dihina, dicaci maki, dibicara-bicarain. Karena memang perform ataupun penampilan dia itu sangat memalukan dikatakan. Saya terbata-bata di depan orang, Pak. Saya ngadeg-deg di depan orang." Nah, dari 2 pertanyaan itu, Bapak bisa menjawab pertanyaan tersebut dengan 1 kata. Bapak langsung menjawab kepada teman-teman semuanya, terkhusus bagi siswa-siswi SMP Islam Ibnu Hajar ketika kalian presentasi dan lain sebagainya. Tanamkan dalam diri kalian, tanamkan dalam hati kalian bahwa yang namanya berbicara depan orang, bahwa yang namanya public speaking itu merupakan sebuah keahlian. Merupakan sebuah keahlian. Dan yang namanya keahlian itu bukan bawaan dari lahir, akan tetapi hal yang memang bisa dipelajari dan harus dipelajari oleh kita semuanya. Bapak kasih contoh, misalkan berbicara bahasa Inggris, sebuah keahlian, sebuah skill. Kemudian berbicara bahasa Arab, itu merupakan sebuah keahlian. Kemudian bisa mengendarai motor, itu sebuah
keahlian. Bisa membawa mobil, menyetir mobil itu sebuah keahlian. Yang memang itu semua harus dipelajari dan memang kudu dipelajari oleh kita semuanya. Nah, bahkan public speaking pun itu harus kita pelajari. Karena memang public speaking itu merupakan sebuah keahlian yang harus kita pelajari agar kita bisa berbicara depan orang banyak, bisa bicara depan orang umum gitu ya. Nah, jadi sekali lagi tanamkan dalam diri kita bahwa yang namanya keahlian itu, public speaking itu merupakan sebuah keahlian yang harus kita pelajari dan bisa dipelajari. Sehingga teman-teman semuanya ketika merasa dirinya, Pak saya nggak bisa berbicara depan orang, malu berbicara depan orang, nah bisa dipelajari. Nah, oleh karena itu nanti pertemuan selanjutnya akan membahas tips, teknik, kemudian dan lain sebagainya, bagaimana kita sukses dalam public speaking ataupun berbicara depan orang. Baik, kita masuk kepada 3 rahasia ataupun 3 kunci dalam sukses dalam public speaking ataupun berbicara depan orang. Yang pertama, ada yang dinamakan dengan niat yang kuat dan lurus. Nah, kenapa niat yang kuat? Nah, Bapak tadi memberikan sebuah contoh siswa-siswa Bapak yang bercerita kepada Bapak. Nah, itu semua niatnya nggak kuat. Kenapa nggak kuat? Kenapa nggak kuat? Karena ketika mereka kuat, mereka mau berusaha, niat yang kuat, maka dia ketika mendapatkan hinaan, cacian, makian, dan omongan-omongan dari orang lain, maka hinaan tersebut akan dijadikan sebuah motivasi buat beliau, buat mereka agar bisa berbicara depan orang lebih baik lagi. Sehingga apa? Sehingga menghasilkan pembicaraan, menghasilkan bicara depan orang yang berkualitas dan berbobot. Nah, maka yang pertama harus niat yang kuat, kemudian yang lurus. Nah, yang lurus ini maksudnya apa? Yang lurus ini maksudnya semata-mata kita belajar public speaking, kemudian berbicara di depan orang, itu semata-mata mengharapkan ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan untuk ingin dipuji, akan tetapi berharap kita mendapatkan pahala dengan menebarkan ilmu kita, dengan menebarkan tips-tips dan lain sebagainya, itu berharap semata-mata mendapatkan pahala dan ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu ya teman-teman semuanya. Karena memang dari niat ini ada kedua kemungkinan ketika kita berbicara di depan orang itu, depan orang banyak ataupun berbicara depan umum, ada 2 kemungkinan respon dari para peserta kita. Pertama hinaan, kemudian yang kedua pujian. Nah, ketika hinaan itu muncul kepada diri kita, maka kita harus kuat. Ketika kita mendapatkan pujian, maka niat kita yang lurus, bukan ingin dipuji. Nah, itu ya, jadi 2 kemungkinan ketika kita berbicara depan orang. Pertama hinaan, kemudian yang kedua lurus. Nah, itu semua akan dibungkus oleh niat yang kuat dan lurus gitu ya. Baik, lanjut kepada tips, bukan tips tapi rahasia ataupun kunci sukses dalam public speaking. Yang kedua yaitu semua ada ilmunya. Semua ada ilmunya. Misalkan kita ingin bisa bahasa Arab, ingin bisa bahasa Inggris, ingin bisa mengendarai sepeda motor, ingin bisa mengendarai sebuah mobil, itu semua ada ilmunya. Enggak ujug-ujug, enggak tiba-tiba kita bisa mobil, bisa motor, tapi itu semua harus ada prosesnya, ada ilmunya. Bagaimana kita mengerem, bagaimana kita menggas dan lain sebagainya, itu ada ilmunya. Nah, di dalam public speaking pun itu ada ilmunya. Harus kita pelajari pula itu ilmunya. Karena kenapa? Karena berbicara di depan orang itu bukan hanya berbicara begitu saja. Pak, berbicara depan orang mah bicara aja mengalir. Enggak seperti itu. Akan tetapi ketika kita berbicara depan orang, kita lihat motivator-motivator, kemudian penceramah-penceramah itu mempunyai ilmu public speaking. Bagaimana mimik muka, bagaimana intonasi, bagaimana jalan-jalan kaki, jalan-jalan dan lain sebagainya, itu harus
harus ada ilmunya. Sehingga dengan ilmu ini akan mengantarkan kita ketika kita berbicara depan orang, akan mengantarkan kita ke dalam kesuksesan bicara dalam orang ataupun public speaking kita sukses gitu ya. Nah, yang kedua, semuanya ada ilmunya dan public speaking ini harus kita pelajari gitu ya. Nah, nanti pertemuan-pertemuan selanjutnya akan membahas semua itu, tips, teknik dan lain sebagainya agar kita berbicara depan orang berkualitas dan berbobot. Nah, kemudian yang ketiga, pertama niat yang kuat dan lurus, kemudian semua ada ilmunya, dipelajari. Nah, yang ketiga ini kunci dari suksesnya public speaking ataupun berbicara depan orang. Ketika kita sudah punya niat yang lurus, kemudian kita punya semua ilmu public speaking yang akan nanti kita pelajari, maka yang terakhir harus kita Bapak singkat menjadi PPE, yaitu apa? Praktik, pengulangan, dan evaluasi. Sebab apa? Ada pepatah mengatakan, ilmu tanpa amal sia-sia dan amal tanpa ilmu ngawur. Sehingga ketika kita punya ilmu public speaking, maka harus kita praktikkan, harus kita ulangi, harus kita evaluasi. Gitu ya. Sebab apa? Sebab ketika kita punya ilmunya, kemudian kita praktikkan dalam kehidupan sehari-hari kita. Contoh, kalian menjadi siswa ketika nanti punya ilmunya, berbicara presentasi depan orang seperti apa. Nah, itu apa? Silahkan kalian praktekkan. Nah, setelah itu kalian ulangi-ulangi. Karena memang ketika kita ulangi-ulangi ataupun pengulangan terus-menerus, sehingga menjadi sebuah kebiasaan yang menerap di dalam diri kita, sehingga kita menjadi public speaker yang bagus dan berkualitas dalam diri. Gitu ya. Yang terakhir, evaluasi. Nah, tadi sudah Bapak katakan bahwa ketika kita berbicara di depan orang ada dua kemungkinan. Pertama, ejekan, kedua pujian. Nah, ejekan ini dijadikan sebuah evaluasi buat kita semua, agar ketika kita berbicara depan orang lagi menjadi lebih bagus lagi. Jangan dijadikan itu sebuah hinaan, akan tapi sebuah motivasi buat kita semua agar kita lebih bagus dalam berbicara dalam orang. Baik teman-teman semuanya, inilah 3 tips, inilah 3 kunci rahasia yang memang kalau kita amalkan ketika kita berbicara depan orang akan menjadi sebuah ilmu untuk mengantarkan kita kepada kesuksesan dalam berbicara di depan orang. Nah, ketika kita berbicara depan orang bagus, kita menjadi seorang pengusaha, menjadi seorang motivator, menjadi seorang guru, maka karya-karya kita, bicara-bicara kita akan dihargai dan didengarkan oleh orang-orang semuanya. Baik, sahabat channel Kang LD Bakekok, itulah 3 tips yang harus kita pelajari dan kita amalkan. Semoga apa yang Bapak berikan pada hari ini menjadi amal kebaikan, bil khusus buat Bapak, umumnya buat kalian semuanya. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Mari kita sama-sama tutup pembelajaran hari ini tentang public speaking dan dilanjutkan nanti pelajaran video-video selanjutnya tentang public speaking. Alhamdulillah, mudah-mudahan Bapak bisa memberikan lagi gitu, ada umur, ada rezeki gitu ya. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Kita tutup dengan membacakan hamdalah alhamdulillahirabbil alamin, istighfar 3 kali, astagfirullahaladzim, 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 dan doa kafaratul majlis, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like and subscribe channelnya Kang LD Bakekok.